Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Kali ini kita akan membahas saham-saham menarik untuk perdagangan Senin 24 Maret 2025. Kita coba berpikir positif bahwa pada perdagangan Senin semoga tetap akan ada emiten-emiten yang menarik yang berpotensial menguat. Maka kita lihat dari akumulasi perdagangan 21 Maret 2025. Dan kita sudah punya beberapa watchlist yang potensial untuk perdagangan Senin. Kita lihat secara teknikal mulai dari Adro. Alam Tree Resources pada perdagangan Maret candlenya cukup bagus, bayarnya cukup kuat, apalagi dengan akumulasi yang cukup bagus oleh KI. KI yang beberapa waktu sebelumnya menahan ARB dari Adro, Alam Tree di sini menahan ARB-nya, kemudian di hari berikutnya menguat cukup tinggi, ternyata kembali menahan penurunan dari Adro pada perdagangan 21 Maret dengan akumulasi cukup bagus, 34 miliar. Sehingga ini potensial akan ada penguatan lanjutan untuk Adro. Mari kita masukkan trading plan dengan support di 1755 untuk Adro. Kita buat tulisannya dulu. Kita perbesar 150% supaya kelihatan. Adro 1755 support, resisten 1950, terkuatnya di resisten psikologis 2000. Kalau melihat bandarmologi dan teknikal bisalah ke EMA 20 nih, 1940 EMA 20, kita paskan saja EMA 20 di 1940. RSI-nya apakah sudah golden cross? Sudah. Ya. Semoga ada perlawanan. Apalagi jika melihat kondisi saat ini, maka ada pola bullish divergent. Harga turun, namun RSI-nya menguat. Meskipun bisa saja juga masih akan turun lebih dalam. Ini kan harganya turun, RSI-nya menguat. Semoga benar akan ada penguatan lanjutan di Adro, Alam Tree Resources. Selanjutnya ASPI. ASPI pada perdagangan 21 Maret terkoreksi, volumenya sangat kecil namun ada akumulasi oleh XA. Tampak tertahan EMA 20, kemudian ada penguatan meskipun masih belum mampu menguat. Ini tertahan di Fibo 7860, tahan 520, tahan 550, ada penguatan, masih belum mampu bertahan di atas 200, terkoreksi. Namun masih ada potensi untuk menguat lanjutan untuk ASPI. Kita buat yang trading untuk ASPI dengan support yang dekat saja di 170. ASPI 170, resisten psikologis 200. Selanjutnya kita lihat grup Bakri, Bumi. Bumi secara bandarmologinya sangat bagus, ada akumulasi. Ini candlenya sama dengan Adro, ya, candlenya sama dengan Adro. Jika kita lihat RSI, ada pola bullish divergent juga di RSI-nya. Harganya turun, namun osilatornya menunjukkan kenaikan. Ini dari sini ke sini harganya turun, osilatornya menunjukkan kenaikan. Ya. Ada akumulasi cukup bagus, maka kita masukkan trading plan juga untuk Bumi dengan support di 85. Low pada perdagangan kemarin 84, ya 85 oke lah. Bumi 85, resistennya 95.
Kita coba lihat BRMS kalian. Akumulasinya tidak begitu bagus. Oh, kurang begitu menarik untuk BRMS tampaknya. Ini asing distribusi. Bandarmologinya juga distribusi. ZP yang jualan cukup besar. Oh, sangat besar sekali. Tapi kalau melihat broksumnya, jika kita lihat broksumnya, ini yang jualan sebenarnya hanya ZP. Yang namanya justru banyak CC, MG, AK. Nih. Ini koreksinya karena ZP ini yang jualan. Secara teknikal 330 320 ya. Kita masukkan trading plan untuk BRMS karena yang distribusi hanya satu broker. Kalau yang distribusi banyak broker maka kita skip. 320 kita supportnya agak jauh dengan resisten di 360. Kemudian kita lihat DKFT. DKFT dari sektor basic industri yang masih uptrend sendirian. MA20 nya sudah condong ke bawah, namun ada akumulasi oleh CC besar sekali, 82.000 lot, 2,1 miliar. Tanpa ada perlawanan, RSI nya bentar lagi golden cross. Menarik untuk kita buat trading plan dengan support di 240, resisten di 270-an. DKFT 240, resisten 270. Jika turun dari 240 langsung cut loss sebelum turun makin dalam. Ini harusnya menjadi support kuatnya nih 240. Jika turun bisa turun lebih dalam karena MA20 nya sudah condong ke bawah. Tinggal menunggu waktu ini dead cross. Namun kita manfaatkan trading singkat. Sekiranya sudah floating profit dan belum mampu lanjut naik ya di take profit. Kemudian Goto. Goto menarik, akumulasi cukup besar. Ini BK, akumulasi sangat besar. Namun akumulasinya juga sangat besarnya dari satu broker. Secara teknikal masih akan ada penguatan lanjutan tampaknya. Meskipun RSI-nya masih cenderung ke arah bawah, namun ini sideways ya. Support 78, resisten 87. Kita buatnya trading plan untuk Goto 78, resisten di 87. Karena ada akumulasi maka masukkan ke trading plan. Volume juga cukup bagus tanggal 21 Maret. Next, HMSP. HMSP ada akumulasi oleh YP. Cukup besar akumulasi YP. Dan sudah diawali dengan ledakan volume tanggal 17 Maret. Nih, tanggal 17 Maret ada ledakan volume. Entah ada kabar apa yang membuat emiten ini menguat. Kemudian ada koreksi ini pas trading halt. Ada penguatan-penguatan, kemudian koreksi. Namun koreksi dengan akumulasi maka menarik. Kita punya trading plan dengan support 515 untuk HMSP. Emiten rokok yang lain kemungkinan juga menarik, namun kita pilih salah satu saja. 580 MA50 menjadi resistennya 580. Selanjutnya Indo. Emiten yang sedang uptrend. Mulai ada akumulasi, namun ternyata yang akumulasi adalah XL. XL yang akumulasi, RSI-nya mengarah ke bawah. BOW, sifatnya BOW. Belum ada tanda-tanda yang cukup bagus sebenarnya.
Maka ini BOW bisa langsung jalan, bisa belum. Volumenya sangat kecil. Semoga volume sangat kecil ini pertanda selnya habis. Namun juga belum tentu. Ya, kita masukkan trading plan saja. Support 135. 135. Jika turun dari 135, jangan lupa buang. EMA 50 ini menahan semoga. Ya. Oke, lanjut. Berikutnya Inet. Inet kembali terkoreksi setelah kita masukkan trading plan naik. Dan belum mau menembus 120. Koreksi dengan volume kecil. Pada perdagangan Jumat ada akumulasi oleh YB SQ. Kembali menarik untuk kita spekulasi buy di Inet. Supportnya kita naikkan di 199 lah. Ya. Koreksi volume kecil, naik dengan volume besar, koreksi dengan volume kecil, maka menarik untuk Inet. Kembali kita masukkan trading plan 99, resisten di 110 terdekat, terjauh 120. Next, MHKI, kita percepat saja. MHKI ada akumulasi oleh LS, PD, BOW untuk MHKI, RSI Golden Cross, support 91, bisa tiba-tiba loncat, maka BOW menjadi kondisi yang cukup menarik untuk MHKI. Jangan kejar kalau sudah naik tinggi. Seperti di sini, jarumnya sangat panjang sekali. Sering gocekan, maka BOW adalah keputusan yang tepat. MHKI support kita buat di 90, resisten di 100. Sifatnya BOW. Yang BOW belum tentu langsung jalan, namun risk rewardnya menarik. Kemudian nice. Niche. Ada akumulasi pada perdagangan 21 Maret. Tanpa bottoming, bullish divergent. Ya. Bullish divergent dari Niche. Harganya tanpa turun. Namun osilatornya menunjukkan kenaikan. Semoga akan ada kenaikan lanjutan untuk Niche. Dengan support terdekat 248. Niche 248. Resisten 270. Selanjutnya kita lihat yang lain, part. Part ada akumulasi oleh CP. Cukup lumayan. Tamat tertahan di EMA 20. Ini tahan EMA 20 menguat, tahan EMA 20. Ini RSI-nya juga sudah oversold. Tinggal menunggu waktu. Sebelumnya ini menjadi resisten 96 ya. 96 ini menjadi resisten. Belum menembus koreksi, Ini berhasil menembus tanggal 6 Maret. Kemudian tertahan di 95 96 menguat, tertahan 96 95 menguat. Maka kita buatkan support di 95 saja. Part support 95, resisten 105. Untuk part ini hampir sama dengan MHKI karakternya. Kalau sudah naik jangan dikejar. Kalau belum naik bisa BUW karena emiten crossingan. Kemudian kita lihat PGJO. Baru pertama kita bahas PGJO ini. Ada akumulasi oleh MG. Kita lihat gross. Sudah masuk, sudah keluar, namun masih punya barang MG. EMA 20. Wah, pas EMA 20 ini. Risk kurang menarik sebenarnya. Untuk
PGCO supportnya kita buat jauh karena sudah naik tinggi pada perdagangan 21 Maret, sudah naik 6%. PGCO risk reward sebenarnya kurang menarik, namun tetap kita masukkan trading plan karena ada akumulasi 103, resisten di EMA 20 pas 116, TP2 nya di bawah resisten, makanya kurang menarik sebenarnya. Kalau resisten dibuat 120 ya pas ya, kita buat di 120 saja supaya tidak minus 120. Nah, next SCMA. MTEK sudah hit TP2. Ini SCMA baru ada akumulasi pada perdagangan 21 Maret. Namun seperti tertahan di EMA 20 ya. Kita coba buatkan trading plan untuk SMA support 190. Berhasil breakout 200 pada perdagangan 20 Maret, namun ternyata terkoreksi closing di 200. Nah, ini apakah mampu bertahan di 200 pada perdagangan 24 Maret? Mari kita lihat besok. Namun kita masukkan trading plan dulu untuk SCMA support 190, resisten 210. Pas. Kemudian Soul ini menarik untuk buy on weakness. Support di 27. Ada akumulasi juga oleh CP. CP akumulasi cukup besar, 23.000 lot. Kita masukkan trading plan untuk Soul dengan support di 27. Resisten di 35. BW, semoga bisa dapat barang untuk Soul. Kemudian Nano kelewatan. Nano ini juga BOW ya, BOW beberapa kali tertahan di 2425. Ini perdagangan kemarin closing di 26 menguat. Akumulasi juga cukup bagus oleh OD 300 juta. Wow, 300 juta, 100 juta. Menarik untuk Nano BOW dengan support di 23. Nano 23, resistennya ada di 30. Beberapa kali sampai ke 30 kemudian koreksi. Ya, ini sampai ke 31 koreksi. Sampai ke 31 koreksi. Menarik untuk buy on weakness. Terakhir VC. Satu VC Putra. Akumulasi bagus. RSI Golden Cross, volume 21 Maret bagus, sudah. Tinggal kita berharap bandarnya baik. Karena semua indikator sudah menunjukkan kondisi positif untuk VC. Kita masukkan trading plan. VC support 150, resisten 174, 180 ada di sini ya, pas 180. 176 ini pas di EMA 20, semoga berhasil ke breakout ya. 174, 176. Inilah beberapa trading plan untuk perdagangan Senin. Dari beberapa video sebelumnya juga kita dapat beberapa emiten. Ini ada PV, HIL, Brand, Cuan, BRPT, BKSL. Ini PV, HIL sampai BRPT ini di video hari Jumat. Kemudian BKSL, Breeze, Era ini di video saham request. Kemudian di video saham menarik mulai dari Adro. Dari Adro ke bawah ini. Silahkan dianalisa ulang kalau mau spekulasi buy. Cukup banyak trading plan untuk Senin. Karena kita juga melihat beberapa kondisi menarik di emiten-emiten tersebut. Namun tetap analisa ulang manakah yang benar-benar menarik. Tidak perlu entry semua, yang penting sekali entry dapat jackpot. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.